Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Lisa Imelia Satiawan. Saya merupakan salah seorang dosen di Prodi Sarjana Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Saya mengampu beberapa mata kuliah seperti aplikasi teori psikologi dalam pendidikan, intervensi psikoedukasi dan pelatihan, psikologi konseling, teori-teori kepribadian psikoanalisa, tes inventory, tes TAT dan CAT, psikodinamika, deskripsi kepribadian, dan sertifikasi konselor. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran atau biasa yang kita kenal dengan sebutan PDD UKT-PT. Mata kuliah yang akan saya bahas kali ini adalah mata kuliah deskripsi kepribadian. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah favorit saya karena di mata kuliah ini sesuai dengan nama mata kuliahnya, kami berusaha untuk mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana menggambarkan atau mendeskripsikan kepribadian individu. Ini yang menarik buat saya karena kepribadian individu itu tidak ada yang sama. Nah, deskripsi mata kuliah adalah sebagai berikut. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berupaya merangkum seluruh mata kuliah psikodiagnostik. Di sini, mahasiswa dituntut untuk dapat melakukan proses pemeriksaan dan membuat laporan psikologis sesuai dengan kewenangannya, dengan berorientasi pada psikologi positif, prinsip integritas, empati kepada sesama, dan keprimaan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah deskripsi kepribadian ini ada 5. Yang pertama, mahasiswa mampu melaksanakan asesmen psikologi. Yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan hasil dari skor tes psikologi dalam bentuk kalimat yang dapat dipahami. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaitkan antara hasil observasi, hasil anamnesa dan interview dengan data hasil tes psikologi yang ada. Yang keempat, mahasiswa mampu mendeskripsikan kepribadian dalam bentuk kalimat yang mampu dipahami dengan mudah oleh masyarakat awam. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat laporan psikologis berdasarkan tes psikologi sesuai dengan kewenangannya dan hasil observasi serta wawancara. Kesemua itu dilakukan dengan berorientasi kepada psikologi positif, prinsip integritas, empati kepada sesama, dan keprimaan. Teknik pembelajaran yang digunakan di mata kuliah ini adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam delivery, ada 12 topik yang akan dibahas. Yang pertama, kita akan mereview materi mengenai administrasi tes yang berupa instruksi tes sampai dengan cara men-skor hasil tes. Kemudian melakukan praktikum, role playing, instruksi maupun scoring. Yang kedua, bagaimana mempraktekkan tes psikologi sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia. Yang ketiga, 5 aspek kepribadian. Yang keempat, mental status, observasi, dan anamnesa. Yang kelima, professional rapport. Kapan kita harus mengambil resiko kehilangan professional rapport yang kita bangun. Yang keenam adalah TORC, yaitu Threat of Record Check. Yang ketujuh, kesalahan-kesalahan utama yang terjadi dalam proses interview. Yang kedelapan, Psychological Principle for Interpretation. Yang kesembilan,
deskripsi dari skor tes-tes yang ada di psikologi. Yang ke-10, membuat simpulan sementara, membuat psikogram dan gambaran kepribadian, serta simpulan dan saran. Yang ke-11, berlatih kasus. Biasanya kita akan berikan 2 kasus, yaitu kasus pendidikan dan kasus psikologi industri dan organisasi. Yang ke-12, praktikum melakukan pengetesan, scoring, membuat laporan kepribadian dari 2 setting yang tadi sudah dijelaskan. Interaction. Interaction yang dipakai biasanya kami akan berinteraksi kepada mahasiswa dengan LMS dari Universitas Kristen Maranatha yang kami kenal dengan sebutan Morning, Maranatha Online Learning. Kemudian kita juga mempergunakan pembelajaran sinkronus, yaitu menggunakan Zoom ataupun MS Teams. Berikutnya kita juga menggunakan pembelajaran asinkronus, bentuknya adalah video-video pembelajaran, serta media pendukung lainnya seperti WA Group di luar jam kelas. Assessment yang kami berikan berupa 30% diambil dari nilai kuis, kemudian laporan akhir deskripsi kepribadian yang bentuknya adalah laporan kasus itu 50%, serta tugas dan keaktifan mahasiswa itu 20%. Seluruh poin-poin penilaian ini sudah disampaikan di awal perkuliahan dan mahasiswa sudah diminta untuk membaca terlebih dahulu kesepakatan ini lalu menandatangani kontrak pembelajaran dari mata kuliah deskripsi kepribadian. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bersama-sama video pembelajaran mata kuliah deskripsi kepribadian di salah satu topik pembelajaran, yaitu 5 aspek kepribadian dan dinamikanya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Bu dosen, kakak kelas dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai definisi kepribadian dan aspeknya. Kami dari kelompok 5 beranggotakan ada Kak Evantoni, ada Natasha, ada Yulanani, ada saya sendiri, Kristi, dan Desli. Untuk tugas pertamanya itu adalah untuk mencari definisi kepribadian berdasarkan berbagai teori. Di sini kami menemukan definisi dari dalam buku FACE, yaitu kepribadian adalah pola perilaku yang relatif menetap dan karakteristik unik yang memberikan konsistensi dan individualitas terhadap perilaku seseorang. Ini oleh Roberts and Roskek dalam buku FACE 2018. Selanjutnya ada beberapa sudut pandang yang bisa digunakan oleh kita untuk memandang kepribadian. Ini dari Sicarelli tahun 2016. Yang pertama itu ada psikodinamika. Psikodinamika itu berfokus kepada peran dari unconscious mind. Jadi aliran itu dimulai dari Sigmund Freud dan berfokus pada peran unconscious mind dalam perkembangan kepribadian serta fokus pada penyebab biologis dari perbedaan kepribadian. Selanjutnya ada aliran humanistik. Humanistik itu berfokus pada pengalaman hidup yang conscious dari individu serta pilihan dari individu. Definisi dan juga beberapa perspektif yang ada tadi, kami membuat kesimpulan berdasarkan kelompok kami, yaitu kepribadian adalah cara individu merespons stimulus dari lingkungan yang relatif menetap dan merupakan karakteristik yang unik pada individu yang dapat dilihat dari 4 perspektif, yakni peran dari unconscious mind, proses belajar dari lingkungan, pengalaman hidup yang secara sadar dan pilihan individu, serta karakteristik individu itu sendiri. Sekian dari kelompok kami untuk nomor 1, terima kasih. Ya, terima kasih. Yuk, ada yang mau bertanya untuk definisi kepribadian? Bertanya atau misalnya saya mengambil ya definisi kepribadian yang lain ya, yang bisa saling melengkapi, boleh. Oke, baik Bu. Jadi ini definisi kepribadian dari kelompok 3. Boleh di next. Yang pertama ada dari Ratus dan Nevitt, itu kepribadian dipahami sebagai pola-pola yang jelas dari perilaku, pikiran, dan perasaan yang menjadi karakteristik individu dalam penyesuaiannya untuk memenuhi tuntutan kehidupan. Kemudian ada dari Alport, yang tadi kepribadian merupakan organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem
psikofisik yang menentukan karakteristik dan pemikiran individu tersebut. Dan kemudian ada dari Roberts, sama seperti kelompok yang sebelumnya, kepribadian merupakan pola sifat yang relatif permanen serta karakteristik unik yang memberikan konsistensi serta individualitas pada perilaku individu. Ini kesimpulannya. Jadi kepribadian ini menurut kami merupakan pola sifat yang relatif menetap yang membentuk karakteristik dan pemikiran yang unik dan berbeda-beda pada setiap individu. Dari dua contoh ini ya, teman-teman ya, dari kelompok 5, kemudian juga dari kelompok 3 ya. Nah, dari kelompok 5 dan kelompok 3, mereka memaparkan beberapa definisi. Tapi intinya apa? Kalau kalian bisa simpulkan. Dari beberapa definisi yang dikemukakan dari kelompok ini dan kelompok sebelumnya, kebanyakan definisi dari kepribadian itu saya lihat ada ciri-ciri sebagai misalnya pertama menekankan kekhasan individu, yaitu menunjukkan kualitas yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Misalnya tadi ada kata-kata unik. Lalu adanya penekanan pada tingkah laku yang dapat diobservasi, misalnya perilaku dan tingkah laku. Lalu yang ketiga itu ada memusatkan perhatiannya pada kehidupan seseorang yang dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Yang terakhir ada sebagai representasi dari karakteristik individu yang bertanggung jawab atas pola tingkah laku yang konsisten. Tadi ada kata-kata konsisten yang relatif menetap, kepribadian relatif stabil sepanjang masa dan dalam berbagai situasi. Yuk, kalau dari teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan nggak? Oke, mungkin saya izin menambahkan sedikit, karena yang dari kelompok kami ada menurut dari Freud dan Jung. Jadi kalau yang dari Freud itu, kepribadian adalah eksplorasinya ke dalam dunia yang tidak sadar dan keyakinannya bahwa manusia termotivasi oleh dorongan-dorongan utama yang belum atau tidak mereka sadari. Nah, kalau menurut Carl Jung, kepribadian mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, kesadaran, dan ketidaksadaran. Nah, kami juga tadi sebenarnya sudah sama ngambil dari Fish dan Alport. Jadi kalau yang kami simpulkan itu, yang sedikit berbeda ada di sini. Kepribadian adalah organisasi dinamis dari pola sifat yang relatif permanen dan karakteristik unik seseorang yang memberi kekhasan berperilaku seseorang yang dilakukan secara tidak sadar. Jadi kalau yang kami dapatkan sedikit berbeda itu ada di sini yang dilakukan secara tidak sadarnya. Pada saat kita bicara tentang kepribadian, kita mau pegang aliran yang mana? Ya, kalau alirannya behavior nggak ada masalah sadar ketidaksadaran karena behavior yang dia lihat, tingkah lakunya. Ya, kalau nanti kalian pegang alirannya humanistik akan berbeda lagi, gitu ya. Pasti dia lebih menekankan ke kesadaran karena humanistik. Ya, tapi gini, maksud saya ini nggak ada yang salah karena kan teori itu berkembang ya. Awalnya kita awal mula dari teori psikologi itu basicnya psikoanalisa. Ya, karena ada ketidaksetujuan, ketidakpuasan dengan teori psikoanalisa, orang mulai mencari lagi, ya, mencari tahu sesuatu yang berbeda. Ada neo psikoanalisa nanti gitu ya. Tapi neo psikoanalisa juga bisa ditinggalkan, ya, dengan lahirnya behaviorisme, ya. Makanya kita kenal ada Pavlov melakukan uji coba, ya, pertama mungkin kepada tikus, kepada anjing dan lain-lain, sehingga orang selalu berusaha memahami apa sih kepribadian itu, gitu ya, melalui percobaan-percobaan ataupun hal-hal yang mereka dalami, ya. Kalau Freud itu dia menangkap kepribadian dari apa? Dari pasien-pasien yang dia tangani. Nah, beda lagi kalau misalnya kita pakai pandangan humanistik. Humanistik itu memandang manusia itu secara positif, ya, berbeda jauh dengan psikoanalisa yang melihat manusia itu secara negatif, ya. Nah, jadi pasti pendekatan ataupun nanti definisi akan sangat berbeda tergantung dari teori yang kita pakai, ya, tokohnya siapa, dia latar belakangnya alirannya apa, itu pasti akan mewarnai, ya. Ya, jadi manusia itu dinamis, bisa berubah, tapi berubahnya dalam koridor tertentu. Ya, kalau dia berubah melebihi koridor itu pasti ada sesuatu. Ya,
ada sedikit perubahan ya, bukan perubahan, ini tambahan sebenarnya dari apa yang kemarin dibagikan kepada kalian di PPT ya. Jadi pada saat kita bicara tentang kepribadian ya, tadi Adi ini yang saya suka, Adi bilang bahwa ada perkembangan, betul ya, ada perkembangan. Kalau kita lihat di atas ya, di kotak paling atas ini ada perkembangan dari balita, anak, remaja, dewasa sampai usia lanjut. Ya, jadi betul bahwa kepribadian itu berkembang karena dia mengikuti jalur perkembangan individu, teman-teman. Nah, tadi waktu kita bicara tentang kepribadian itu adalah sesuatu yang relatif menetap. Apa arti relatif menetap? Itu tuh berpola. Ya, ambil contoh. Sekali waktu, misalnya gitu ya, bolpennya Karen dipinjam orang dan hilang. Pada saat itu Karen marah ke orang itu. Kenapa? Karena dia menghilangkan bolpen saya. Gitu ya. Sekali waktu yang minjem beda lagi, yang minjem Christopher misalnya dan hilang juga. Gitu ya. Karen juga akan marah kepada Christopher. Ya. Kemudian ada lagi mungkin teman lain yang pinjam dan hilang juga akan marah juga. Nah, itu pola tingkah laku. Jadi kepada siapapun kalau bolpen kamu dipinjam kamu dan hilang, kamu akan marah. Itu pola tingkah laku. Ya, tapi misalnya tadi hari ini kamu marah, gitu ya, pada saat bolpenmu dipinjam dan hilang. Tapi besok ada teman yang pinjam, kamu nggak marah, kamu oke-oke aja gitu. Itu berarti tingkah laku itu tidak berpola. Ya, munculnya tadi berpola, ada pola tertentu. Kalau dia diperlakukan begini, dia akan begini, dan itu selalu. Ya, kalau lihat di bagian ini, orang itu akan berespon. Nah, respon ini dalam upaya dalam upaya adaptasi di lingkungan. Ada nggak orang yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan? Ada. Ya, nah, pasti ada masalah nih di dinamika ini. Kenapa dia tidak bisa beradaptasi? Karena kepribadian itu fungsinya untuk bisa beradaptasi di lingkungan. Ya, jadi kita belajar semua ini, kita menggambarkan orang, mencoba memahami individu dengan tujuan kita mau lihat bagaimana sih dia beradaptasi di lingkungannya. Dia berhasil nggak untuk bisa beradaptasi di lingkungannya? Ya, kalau dia nggak berhasil, kenapa dia nggak berhasil? Itu yang kita berusaha pahami. Di mana letak masalahnya sehingga dia tidak berhasil beradaptasi di lingkungan. Ya, ini terkesan casual. Ya. Saat diberi kegiatan, dijelaskan kegiatan yang akan dilakukan sepanjang hari ini, S menatap ke arah interviewer sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Bila ada yang kurang dipahami, ia akan langsung bertanya. Ya, ini ditangkap kesan bahwa orang ini memperhatikan nih ya kepada orang yang menginterviewnya. Cara duduknya bersandar, tidak terlalu tegak, namun menatap ke arah interviewer. Ya, cara duduknya bersandar, nggak terlalu tegak, itu mungkin ditangkap kesan bahwa dia santai. Ya, nggak terlalu tegang. Kalau orang duduknya terlalu tegak gitu juga, kadang-kadang ada kesan dia tegang gitu ya. Tapi orang ini duduknya bersandar, nggak terlalu tegak duduknya, tapi tetap memperhatikan, menatap ke arah interviewer, ya, sehingga dia dikatakan santai. Tidak terlalu banyakkan gerak yang ditampilkan, namun walaupun sesekali merubah posisi duduknya. Ya. Tidak terlalu banyak gerak, itu bisa dianggap dia orangnya cukup tenang. Gitu ya. Saat menceritakan pekerjaan yang sedang dijalani, gitu ya, dijalaninya sekarang, wajahnya ceria dan bicaranya bersemangat. Ia menceritakan dengan panjang lebar. Ya. Ini juga kesannya orangnya terbuka. Membuat makna itu pertama untuk memahami, nantinya bisa ditarik untuk bantu kita memahami aspek kepribadian. Dari kumpulan makna psikologi kita dapat membuat simpulan sementara tentang ini. Ya, jadi nanti setelah kalian bikin status presence, observasi, wawancara, di akhir ada simpulan sementara tentang orang ini.
Ya, dari mana kita dapat simpulan sementara itu? Dari makna-makna psikologis yang sudah kita kumpulkan, kita jadikan aspek-aspek psikologis. Gitu ya. Jadi kita akan coba lihat, kalau selama ini kita lihatnya mungkin satu-satu observasi aja, ya wawancara aja. Sekarang kita punya data observasi, punya data wawancara, nanti kita akan pakai data tes. Nah, kita akan combine ke tiga hal ini gitu ya. Sehingga di akhir kita bisa gambarkan orang ini seperti apa sih dari berbagai macam data yang kita punya. Harap Ibu. apa yang dijelaskan cukup mudah dimengerti. Oke, ada Christopher. Ya, Chris, silakan. Ibu mungkin izin memastikan aja sih Bu sebenarnya. Jadi yang perlu kami kerjakan itu, satu kita harus menuliskan status presence-nya. Kedua, kita melakukan observasi, dan yang terakhir itu melihat hasil wawancaranya ya Bu, selama wawancaranya. Nah dari ketiganya itu masing-masing kita bikin makna psikologisnya masing-masing, dan akhirnya kita tarik sebuah kesimpulan ya Bu, kesimpulan sementara tadi ya. Oke, boleh. Kalau kalian mau sampai kesimpulan sementara boleh. Ya, sebenarnya tadinya cuma sampai makna aja. Tapi kalau bisa disimpulkannya, jadi nggak apa-apa kalian beyond, harus belajarnya beyond ya. Dari makna-makna, coba gambarkan kira-kira orangnya gimana. Anamnesanya bukan minta kalian verbati, bukan ya. Jangan bukan iter itu bukan. Tapi kalau kalian wawancara orang, pernah bikin laporan kan ya? Laporan wawancara misalnya. Jadi kalian sudah anggap aja yang mau wawancara Daniel Manantang itu adalah kalian. Kalian tanya nih, ya. Kemudian kan Jonathan Christie-nya menjawab. Ya, sama kalau kita bikin laporan kan kita tidak tulis semua kalimat dia ya, tapi kita sudah memaknakan apa yang dia ungkapkan, kita tulis dengan bahasa kita sendiri di laporan wawancara, gitu kan ya. Jadi kita akan ambil bagian-bagian yang memang menurut kita signifikan nih. Gitu. Sampai sini jelas? Ya sama seperti observasi juga saya bilang, kalau itu nggak penting, kalau itu nggak bisa dimaknakan, kalau itu nggak akan membantu kita memahami orang itu, nggak usah dimasukin datanya. Ya, bahwa kita lihat dia ngomong begitu, kita lihat dia seperti itu, oke. Tapi ini signifikan nggak? Ya makanya kita harus belajar untuk menangkap mana yang signifikan, mana yang enggak. Yang signifikan kita masukkan, yang enggak kita boleh abaikan. Sama, wawancara pun sama. Ya, Chris, terjawab nggak, Chris? Iya Bu, sudah terjawab Bu. Ibu maaf izin bertanya lagi Bu. Hmm. Mungkin kalau yang kesimpulannya, Ya. sepertinya kalau misalnya untuk sekarang, apakah boleh dipostpone dulu Bu? Karena dari morning juga belum ada Ya nggak ketentuan ada kesimpulan. memang. Di morning saya nggak minta kalian sampai bikin simpulan sementara, enggak. Ya karena kan ini baru berlatih dari wawancara, observasi, tangkap makna psikologisnya. Latihannya sampai di situ sih. Gitu. Gitu Oke, ya, berarti Chris? nggak apa-apa ya Bu kalau misalnya kita cuma sampai terakhir di anamnesa Bu dan makna psikologis Ya, ya. berhentinya di makna psikologis sih sebenarnya. Oke, baik Ibu, terima Christopher kasih udah banyak. ketakutan diomelin temen-temennya. Terima kasih Ibu. Ya, oke Christopher. Ya, yang lain. Ada yang mau tanya? Ini tugasnya tugas kelompok ya, jadi kalian diskusikan dulu sebelum menulis. Jadi saya berharap hasilnya juga oke, karena kemarin yang observasi saya cukup puas. Ya, jadi ini berharap kalian beranikan diri untuk coba tarik makna. Ya, jadi jangan takut salah. Namanya lagi belajar ya, jangan takut salah. Kalau nanti misalnya gini, saya kemarin waktu kita coba tarik makna ya, kemarin waktu kita diskusi, saya bilang, oh ini terlalu jauh nih tarik maknanya, datanya kurang. Ya nggak apa-apa, lebih baik kita terlalu jauh, nanti kita bisa potong datanya. Daripada kalian nggak berani nih menarik makna, gitu ya. Kalau kelebihan kan bisa kita buang, tapi kalau kurang itu repot gitu loh. Ya, jadi dari data yang ada, pahami, tangkap, oh kalau dia ngomongnya begini, kayaknya maknanya ini. Gitu. Ya, beranikan. Kalau nanti memang terlalu jauh, terlalu berani, saya ngomong, oh ini kayaknya kejauhan, kita buang aja. Gitu. Ya, jadi saya ingin kalian belajar untuk berani. Ya, berani coba nangkep makna. Coba bunyikan maknanya apa.
Ya, toh kan kalian sudah diskusikan dengan teman, ya. Biasanya itu akan membuat jadi lebih halus dengan berdiskusi dengan teman. Oke? Udah, nggak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak Ibu. ada pertanyaan, ya. Agnes. Agnes sama Esra bentar ya. Agnes raise hand dulu. Apa Agnes? Saya izin bertanya, untuk yang di anamnesa ini berarti harus ada mengaitkan dengan teori atau bagaimana? Teorinya teori aspek tadi. Makanya saya tadi kan diminta untuk cari teori aspek ini bunyinya apa, aspek ini artinya apa. Nah, nanti kan tarik makna itu ke arah aspek sebenarnya. Ya, walaupun nggak langsung misalnya gini, emosinya begini enggak, tapi bisa juga misalnya kamu bilang, oh orangnya ternyata peka, gitu ya. Jadi kan masuknya ke subaspek tuh, dia peka itu adalah nanti bagian dari aspek emosi, misalnya gitu loh. Oke, Gitu baik. ya. Jadi bisa ke subaspeknya, tapi nanti digabung subaspek itu jadi aspek, bisa begitu, gitu ya. Bisa juga nanti hal yang lain. Ya. Jangan takut ya tarik makna ya, tadi balik ya, jangan takut waktu di OP1, mungkin kalian nggak diajarkan sampai tarik makna, tapi ini selangkah lebih dalam dari OP1, harus bisa menghayati dan menangkap kira-kira maknanya apa kalau dia ngomong begini. Ya, kalau dia berperilaku begini, kira-kira maknanya apa? Gitu. Ya, oke? Nah, nanti waktu kalian belajar anamnesa, jadi anamnesa juga akan kita kelompokkan. Jadi gini, kalian kan ketemu orang nih, ketemu SP kalian ngobrol ya 1 jam misalnya, dari data 1 jam itu, nanti kalian harus kelompokkan, oh waktu dia cerita tentang ini tuh bicara masuknya ke aspek emosi. Waktu dia bicara tentang ini tuh aspek relasi sosial. Jadi kita sebagai pewawancara waktu bikin laporannya udah kita kelompokin. Jadi data wawancara itu bukan hasil dari dia ngomong dari awal sampai akhir, enggak. Tapi kita sudah olah. Kalau dia jelaskan ini, oh ini rasio nih yang dia sedang jelaskan. Kalau dia jelaskan ini, oh ini emosi. Jadi kita yang mengelompok-kelompokkan. Makanya nanti di laporan itu sudah ada 5 aspek. Ya, jadi alinea pertama misalnya kita cerita tentang kecerdasan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kecerdasan kita masukkan ke alinea kecerdasan. Nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan alinea rasio kita masukkan ke alinea rasio. Jadi kalian yang mengelompokkan. Nah, makanya tadi di PPT saya tulis, oh ini cerita tentang alinea motivasi. Walaupun nanti di bawahnya masih banyak panjang alinea motivasinya gitu. Itu hanya 2 penjelasan tentang motivasi. Gitu. Nangkep nggak, Kat? Baik, nangkep Ibu. Jadi masih lagi aja, berarti nanti untuk hasil laporan kami, untuk bagian wawancara anamnesanya itu nanti dikelompokkan ke dalam aspek-aspeknya itu sesuai dengan hasil wawancaranya. Betul sekali. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Oke, karena tadi balik ya, kalau nanti kalian ada waktu kalian boleh tonton video wawancara itu secara utuh, gitu ya. Kalau utuh kalau nggak salah 1 jam lebih. Ya, saya hanya ambil 2 video itu, mungkin ada bagian tertentu ya, misalnya relasi sosial nggak ada cerita tentang relasi sosial, nggak apa-apa. Ya, yang dia lagi ceritakan misalnya masalah pola asuh waktu kecil, gitu ya, masalah bagaimana motivasinya, gitu ya. Kalau cuma dapatnya 2 itu aja nggak apa-apa, gitu loh. Kita nggak punya data tentang relasi sosial ya nggak apa-apa, karena kan itu nggak ada di video yang kalian lihat gitu. Video itu ada di bagian yang lain nantinya. Makanya kalau nonton 1 jam mungkin full akan ada, tapi kalau cuma 2 video itu nggak akan dapat semua. Nah, yang ada aja. Nangkep nggak, Ker? Gitu ya. Jadi alinea yang bisa kalian tulis aja apa? Ya. Oke. Yuk, terima kasih untuk semangat belajar hari ini. Silakan nonton videonya dan silakan berdiskusi. Waktu pengerjaan cukup panjang ya, kalian masukkan hari Senin ya, dan bikin yang baik. Ya. Oke? Demikianlah video pembelajaran dari mata kuliah deskripsi kepribadian sebagai salah satu penilaian dalam pernyataan diri dosen di Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran
atau disebut juga dengan PDD UKTPT. Terima kasih.